Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 31 Agustus 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah sejumlah informasi utamanya. 12 santri Darul Quran Cipondoh, Tangerang ditetapkan sebagai tersangka peristiwa pengeroyokan yang menewaskan satu orang santri lainnya. Polres Serang memusnahkan 3 hektar tanaman ganja di Aceh Utara pasca pengungkapan ladang ganja seluas 3 hektar. Dalam rangka Dies Natalis, STKIP Syekh Mansur, Kabupaten Pandeglang, adakan kompetisi bahasa Inggris tingkat SLTA. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan 12 santri Darul Quran Cipondoh Kota Tangerang sebagai tersangka peristiwa pengeroyokan yang menewaskan satu orang santri lainnya. Dari 12 orang santri tersebut, 5 orang dilakukan penahanan, sementara 7 orang lainnya dititipkan kepada orang tua masing-masing. Laporan selengkapnya, Romen Limbong dari Radio Heartline FM Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, Polres Metro Tangerang Kota menetapkan 12 santri di Pondok Pesantren Darul Quran Lantaburo di Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang sebagai anak berhadapan hukum atau tersangka. Ke-12 santri tersebut menjadi tersangka setelah terlibat dalam kasus pengeroyokan yang menewaskan seorang santri berinisial RAP 13 tahun. Kapolres Metro Tangerang Kota, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengungkapkan, dari 12 anak pelaku tersebut, 5 orang diantaranya dilakukan penahanan, sedangkan 7 orang lainnya tidak ditahan atau dititipkan kepada orang tuanya masing-masing. Adapun diketahui korban maupun tersangka masih duduk di bangku kelas 8 dan 9 SMP. Kapolres menambahkan, mereka disangkakan dengan pasal 76C Junto pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak atau Pasal 170 Ayat 2 huruf E KUHP dengan ancaman pidana di atas 7 tahun penjara. Saya Romen Limbong dari Radio Heartline FM Tangerang melaporkan untuk Berita Banten. Pasca ditemukannya ladang ganja seluas 3 hektar di Aceh Utara, Polres Serang dan Ditres Narkoba Polda Banten dibantu oleh Polda Aceh langsung melakukan pemusnahan tanaman ganja tersebut. Pemusnahan ladang ganja seluas 3 hektar tersebut berawal dari terungkapnya kasus ganja pada bulan September tahun lalu di Desa Barengko, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. Polres Serang memusnahkan 3 hektar tanaman ganja di Aceh Utara. Pasca pengungkapan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di Dusun Cot Rawatu, Desa Kurung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara pada Minggu 28 Agustus kemarin, Satres Narkoba Polres Serang bersama dengan Ditres Narkoba Polda Banten yang dipimpin oleh Kasubdit 1 Ditres Narkoba Polda Banten, Kompol Didit Imawan, dan Kasat Res Narkoba Polres Serang AKP Michael Tadayu bekerjasama dengan Polda Aceh langsung melakukan pemusnahan pohon ganja tersebut pada 30 Agustus. Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Sintu Silutengo mengatakan pengungkapan ini merupakan kerja keras dan keuletan tim Satres Narkoba Polres Serang yang berawal dari pengungkapan kasus ganja pada Senin 6 September 2021 yang dilakukan di Desa Barengko, Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang dengan tersangka berinisial RM dan RTP dengan barang bukti yang disita sebanyak 1,128 gram. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dengan menangkap AN yang beralamat di Desa Anyer, Kecamatan Anyer, Kabupaten Serang dan ditemukan kembali barang bukti berupa ganja dengan barat 825 gram. Jelas Sinto.
Petugas melanjutkan pengembangan ke Sumatera Utara dan menangkap AT yang merupakan sindikat pengedar ganja lintas provinsi pada Selasa 14 September 2021 di Jalan Jamin Ginting, Dolan Rakyat, Kabupaten Tanah Karo dengan barang bukti ganja seberat 1.100 gram dan MHT di Jalan Karya Bakti, Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan, Kota Medan, ditemukan barang bukti 1 unit timbangan dan 1 gulung plastik pres. Dari hasil pemeriksaan AT dan MHT didapatkan keterangan bahwa mereka mendapatkan ganja dari IRL ataupun DPO. Saat ini didapatkan informasi jika IRL sering mengambil ganja di Dusun Cot Rawatu, Desa Kurung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara yang ditindaklanjuti petugas dengan menuju ke Desa Dusun Cot Rawatu, Desa Kurung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan penyidikan pada 28 Agustus kemarin. Sekitar pukul 13 WIB, personel menemukan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di Dusun Cot Rawatu, Desa Kurung, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, yang mana lokasinya tersebut merupakan lokasi di mana diduga IRL sering mengambil ganja. Kemudian pada Selasa 30 Agustus 2022, personel gabungan Disres Narkoba Polda Banten dan Satres Narkoba Polres Serang bersama dengan Polres Loksemawe dan dihadiri oleh KBO Satres Narkoba Ibda Faurazi Polsek Sawangan serta dihadiri oleh Kapolsek Ibtu Ade Chandra dan Koramil 19 Sawangan melakukan pemusnahan ladang ganja seluas kurang lebih 3 hektar di Dusun Cot Rawatu. Sementara itu, Kasubit 1 di Narkoba Polda Banten, Kompol Didit Imawan saat dikonfirmasi mengungkapkan lokasi ladang ganja dibagi menjadi 3 area, yaitu area 1 ditemukan pohon ganja setinggi kurang lebih 100 hingga 200 cm dengan usia kurang lebih 4 bulan, seluas 0,5 hektar ataupun setengah hektar. Kemudian area kedua ditemukan pohon ganja setinggi 500 atau 100 cm dengan perkiraan usia 2 bulan dengan luas setengah hektar. Kemudian area ketiga ditemukan pohon ganja setinggi 150 hingga 250 cm ataupun kurang lebih 3 bulan usia dengan luas lahan yaitu 2 hektar. Saya Mamo Irvanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, dalam rangka Dies Natalis ke-8, STKIP Syekh Mansur Pandeglang mengadakan kompetisi bahasa Inggris tingkat SLTA di Kabupaten Pandeglang. Selengkapnya berikut laporan Risma dari Radio Akarsari Pandeglang. Siswa-siswi SMAN 15 Pandeglang mengikuti kompetisi keterampilan bahasa Inggris. Kompetisi keterampilan bahasa Inggris ini dalam rangka menyosong Dies Natalis ke-8 STKIP Syekh Mansur Pandeglang. Sebanyak 25 sekolah lanjut tingkat atas SLTA mengikuti kompetisi keterampilan bahasa Inggris. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Bahasa Inggris STKIP Syekh Mansur Pandeglang. Ketua STKIP Syekh Mansur Haji Salman Sunardi mengatakan, dengan adanya kegiatan seperti ini, mereka akan memiliki referensi tentang apa, mengapa, dan bagaimana cara menggunakan bahasa Inggris. Setiap sekolah mengirimkan peserta sebanyak 3 orang, jadi untuk peserta keseluruhan sebanyak 75 orang. Puncak acara Dies Natalis akan dilangsungkan pada tanggal 11 September 2022. Selain ini akan dilangsungkan secara seminar nasional. Jadi semua prodi STKIP Syekh Mansur melaksanakan kegiatan tersebut. Lebih lanjut, Salman menyatakan kalau kompetisi keterampilan bahasa Inggris ini salah satu cara untuk memotivasi anak-anak dalam menjawab tantangan masa depan serta membangun kecerdasan anak-anak. Saya Risma dari Radio Akarsari melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar. Sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.